mereka akan saling berebutan untuk mendapatkan pahala tersebut. Bahkan disebutkan di sini laqtatalu alaih. Bahkan mereka akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala daripada menghadiri majelis-majelis ilmu. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqah. Bahkan sampai setiap seorang yang mempunyai bangunan, mempunyai rumah atau mempunyai tempat tinggal, dia akan meninggalkan tempat tinggalnya. Dan setiap orang yang memiliki pasar atau toko, dia juga akan meninggalkan tokonya. Guna untuk apa? Guna untuk menghadiri majelis ilmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya pahala bagi setiap orang yang duduk hadir di majelis-majelis ilmu agama, di majelis-majelis yang di dalamnya dikaji akan kajian-kajian ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya sangatlah besar. Sampai-sampai dikatakan seperti itu, seandainya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya para manusia akan saling berebut untuk mendapatkan pahala itu. Kenapa kok bisa pahala menghadiri majelis ilmu itu merupakan suatu pahala yang sangatlah besar? Karena ilmu agama merupakan warisan daripada para anbiya, dan juga terutama warisan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam sebuah cerita yang sering kita dengar, suatu ketika salah satu sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah yang mempunyai nama Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ini Sayyidina Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika beliau datang ke sebuah pasar. Tatkala datang ke sebuah pasar, beliau melihat bahwasanya orang-orang sedang sibuk dengan jual beli. Sudah memang suatu tabiat, suatu yang lumrah, bahwasanya tatkala kita pergi ke sebuah pasar, pasti yang kita lihat adalah orang yang sedang melaksanakan transaksi jual beli. Maka Abu Hurairah tersebut bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar, kok kenapa kalian ini masih menjalankan jual beli kalian? Apakah kalian nggak tahu bahwasanya warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagi di masjid? Tatkala para penduduk pasar mendengar akan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid, maka langsung mereka bergegas meninggalkan pasarnya untuk menuju ke sebuah masjid yang ditunjuk oleh Abu Hurairah. Dan tatkala para penduduk pasar itu sampai ke masjid tersebut, mereka tidak menemukan ada sesuatu yang sedang dibagi-bagikan di masjid itu. Maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, engkau mengatakan bahwasanya warisannya Nabi Muhammad SAW itu sedang dibagi-bagikan di masjid, tapi kok kami tidak mendapatkan apapun? Gak ada satu orang pun yang sedang membagi-bagikan warisan di masjid tersebut." Maka Abu Hurairah mengatakan, dan beliau bertanya, "Terus lantas apakah yang kalian lihat di masjid itu?" "Wahai Abu Hurairah, demi Allah, kami tidak melihat seorang pun yang sedang membagi-bagikan warisan. Hanya saja yang kami lihat adalah orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, orang-orang yang sedang belajar mengajar akan ilmu agamanya Allah, orang-orang yang sedang beriktikaf di masjid tersebut. Dan kami tidak melihat seorang pun yang sedang membagi-bagikan warisan di masjid itu." Maka kata Abu Hurairah, itulah warisannya Nabi Muhammad SAW. Karena sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinara, wa innama warathul ilm." Sungguhnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak mewariskan akan dirham, dinar, harta benda dan lain sebagainya. Ya, akan tapi yang diwariskan oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Oleh karena itu ilmu itu merupakan suatu yang mulia, yang sangatlah besar pahalanya bagi setiap orang yang
ingin mempelajarinya. Karena dengan ilmu tersebut seorang akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut dikerjakan dan mana yang patut ditinggalkan. Dan dengan ilmu juga kita dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu khairun minal mal. Sungguhnya ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Kenapa? Kata beliau, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu bakal menjagamu, tapi kalau harta kamu yang menjaganya. Kata Sayyidina Ali. Oleh karena itu dengan ilmu, dengan kita mengetahui ilmu dan pelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita akan terjaga daripada maksiat kepada Allah, jauh daripada Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah dengan belajar ilmu tersebut akan terjauh daripada hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu ilmu merupakan suatu hal yang sangatlah mulia dan Allah berikan pahala yang sangatlah besar bagi siapapun yang berniat untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Dia seakan-akan sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi tatkala kita dari rumah kita, keluar dari rumah kita untuk menghadiri majelis ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh pahalanya sangatlah besar. Orang yang berjihad di jalan Allah itu pahalanya sangatlah besar. Jadi menuntut ilmu itu merupakan suatu kemuliaan bagi siapapun yang melaksanakannya. Sampai-sampai dikatakan seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dari rumahnya, dari kantornya, dari tokonya, keluar menempuh perjalanan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, guna untuk mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, guna untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menempuh perjalanan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu kemuliaan bagi siapapun yang mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis lagi, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah." Barang siapa yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dunia, dia sedang mempelajari ilmu agamanya Allah, sedang mondok misalnya, atau sedang menghadiri majelis-majelis taklim, sedang menghadiri majelis-majelis pengajian-pengajian akan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertengahan dia menuntut ilmu tersebut, subhanallah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ajalnya.
Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liyuhyal bil Islam, yang mana ilmu tersebut dia niatkan untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyiarkan agama Islam. Fabaina wa baina anbiya fi jannah darajah wahidah. Maka derajatnya dia di surga nanti itu bedanya cuma 1 derajat saja daripada derajatnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai bedanya cuma 1 derajat saja dengan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu bisyarah, suatu kabar gembira bagi siapapun yang menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah takut tidak mendapatkan keriduannya Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, takut tidak dekat dengan para nabi-nabinya Allah. Jangan kita takut dengan hal seperti itu, karena setiap orang yang hadir di majelis-majelis ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mendapatkan kemuliaan, dan di antara kemuliaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia derajat yang tinggi di sisi Allah, yang sangat tingginya cuma bedanya 1 derajat saja dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata wa huwa yatlubul ilma yubayyidullahu lahu man yu'allimu fi qabri ila yab'athahu Allahu 'aliman. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, dia di dalam kehidupannya ingin menjadi orang alim, ingin menjadi orang yang meneruskan akan perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi di pertengahan jalan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, dia meninggal dunia. Yubayyidullahu lahu man yu'allimuhu fi qabri. Maka di dalam kuburnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarinya sampai dia menjadi orang yang alim. Jadi dia sudah putus asa, sudah pengen jadi orang alim, kok sudah meninggal duluan. Tatkala dia sudah meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarinya di alam kuburnya sampai dia menjadi orang yang alim. Ila an yab'athahu Allahu 'aliman, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia menjadi orang yang alim, dikumpulkan dengan para ulama, dikumpulkan dengan para orang-orang yang saleh, dikumpulkan bersama nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah diajari oleh Allah sehingga dia menjadi orang yang alim. Ini merupakan suatu bisyarah juga. Ini di sini disebutkan keutamaan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi bahwasanya seorang wali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan seseorang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala melainkan orang tersebut adalah orang yang alim. Matakhallallahu taala alim waliyan jahilan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang wali itu daripada orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak mengerti ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila ada seorang wali yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada orang, bukan orang alim, bukan orang yang menuntut ilmu, bukan orang yang biasa hadir majelis-majelis ilmu, akan tapi berkat solehnya dia, berkat dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarinya sampai dia menjadi orang yang alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat seorang wali melainkan daripada orang yang alim. Apabila Allah mengangkat seorang wali daripada orang yang bukan orang alim, maka niscaya akan Allah ajarkan sampai dia menjadi orang yang alim. Karena dengan ilmu seseorang akan menjadi mulia. Sebagaimana ada seorang ulama yang menasihati anaknya, anak lupa namanya siapa. Ada seorang ulama menasihati anaknya, al-ilmu bika al-ilmu syarif bi wa bika asyraf. Sayyidina Ja'far As-Shadiq, beliau menasihati anaknya. Sayyidina Ja'far As-Shadiq suatu ketika beliau dinasihati oleh ayah Sayyidina Muhammad Al-Baqir.
Sehingga Imam Al-Baghawi menasihati al-ilmu syarif bi wa bika asyraf wal jahlu bi wa bika akbar. Sungguhnya ilmu itu mulia, mulia untukku dan untukmu lebih mulia lagi. Wal jahlu bi wa bika akbar. Dan kebodohan itu suatu kejelekan bagiku dan bagimu lebih jelek lagi. Dia menasihati anaknya seperti itu. Karena ilmu bakal menjadikan seseorang menjadi orang yang mulia, baik itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atau mulia di sisi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah seseorang mempelajari ilmu agamanya Allah, dia tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Sehingga tatkala dia sudah dekat dengan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Kalau sudah Allah cinta kepadanya, Allah akan mengumumkan ke seluruh makhluk-makhluknya agar semuanya mencintainya. Di orang yang mempunyai ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicintai oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta al-hut fil bahr la yusalluna 'alal mu'allimin nasil khair." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan seluruh penduduk langit dan bumi, hatta al-hut fil bahr, sampai hewan-hewan yang besar yang ada di lautan. Seluruh hewan-hewan itu semuanya, daripada hewan yang ada di laut, baik hewan yang ada di darat, semua makhluk hidup, semuanya yusalluna 'alal mu'allimin nasil khair. Semuanya akan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maksud daripada salawat tersebut apa? Para ulama mentafsiri akan menjelaskan akan makna salawat, yang mana kalau salawat itu munculnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan merahmati orang yang mengajarkan ilmu agamanya Allah. Dan kalau salawat muncul daripada malaikatnya Allah, itu artinya bahwasanya para malaikat sedang memintakan istighfar kepada Allah bagi orang yang mengajari ilmu agama. Maka orang yang mengajari ilmu agamanya Allah, dia mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan istighfar daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan doa daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu kemuliaan bagi setiap siapapun yang menghadiri dan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah selanjutnya akan